Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kebanggaan kalian ini. Sepak bola Indonesia kembali menghadirkan cerita menarik yang menjadi sorotan publik, terutama setelah nama Emiliano Jonathan resmi masuk ke dalam daftar calon pemain naturalisasi. Lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April 2004. Pemain yang kini berusia 21 tahun ini ternyata memiliki perjalanan karir yang cukup unik. Dan kini ia berada di persimpangan jalan. Apakah tetap bersama Belanda yang sejak lama membesarkannya, atau mungkin panggilan hati untuk memperkuat timnas Indonesia? Beberapa hari terakhir, media Belanda, khususnya Football Primer, mengabarkan bahwa Emiliano Jonathan sempat masuk ke dalam daftar skuad sementara Jong Oranje atau tim U21 Belanda. Namun yang membuat kabar ini semakin menarik adalah keputusan dari Emiliano Jonathan untuk menolak panggilan tersebut. Ia lebih memilih fokus pada proses naturalisasi agar bisa segera membela tim Garuda. Wow. Keputusan ini tentu bukan hal yang kecil, karena banyak pemain diaspora yang selama ini menghadapi dilema antara memilih negara asal keluarganya atau tetap bersama tim nasional negara kelahirannya. Bila kita melihat perjalanan dari Emiliano Jonathan ini, adalah pemain yang ditempa sejak kecil di Akademi VTC Arnhem. Di klub inilah ia membuktikan bakatnya sehingga pada akhirnya menembus tim senior. Tidak hanya pawai mencetak gol, Jonathan juga dikenal sebagai pemain yang punya mobilitas tinggi, mampu berperan sebagai penyerang sayap maupun penyerang tengah. Ketika bermain di level Eredivisie bersama tim muda VTC, ia kerap mencuri perhatian lewat torehan gol dan assist yang konsisten. Pada Januari 2024, Emiliano resmi pindah ke FC Utrecht, klub Eredivisie yang cukup stabil dalam persaingan papan tengah di Liga Belanda. Sejak bergabung, ia sudah mencatat belasan penampilan, walaupun belum selalu menjadi starter reguler. Kontribusinya dianggap positif. Utrecht melihat Emiliano sebagai pemain muda potensial dengan prospek besar untuk berkembang. Inilah yang sebenarnya membuat KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, masih menaruh perhatian kepadanya. Namun langkah PSSI yang cepat dan memproses naturalisasi membuat peluang Belanda untuk mempertahankannya semakin tipis. Menariknya, menurut laporan yang sama, Indonesia menempatkan Jonathan sebagai prioritas utama sejak lama. Sejak ia menembus tim utama VTC, namanya sudah masuk radar PSSI, dan bahkan setelah kedatangannya ke Utrecht, proses naturalisasi ini makin dipercepat agar ia tidak sempat berubah pikiran. Dari sisi kebutuhan tim nasional, keputusan ini memang strategis. Indonesia saat ini sudah relatif kuat di sektor pertahanan dan lini tengah. Nama-nama seperti Jordi Amat, kemudian ada juga Justin Hubner, kemudian juga ada Tom Haye telah menambah kedalaman skuad Garuda. Tetapi untuk sektor penyerangan, terutama pemain sayap dan penyerang murni, stoknya masih belum cukup. Stefano Lillipali memang konsisten, dan juga ada Egy Maulana Fikri kembali menemukan performa, dan Rafael Struijk kerap menjadi tumpuan. Tetapi Indonesia masih butuh pemain tambahan yang bisa bersaing di level Asia. Jadi Indonesia ini masih membutuhkan stok pemain depan yang saat ini untuk kedalaman skuad di barisan stok lini depan ini masih sangat kurang. Jadi persaingannya tidak terlalu ketat dibandingkan dengan back dan lini tengah. Kehadiran Jonathan diproyeksikan untuk mengisi kekosongan itu. Bayangkan jika Emiliano bisa dipadukan dengan Tom Haye di lini tengah. Wow, ini sangat keren jika dipadukan dengan Tom Haye ini. Lalu bekerja sama dengan Seni Petenama dan juga Sandy Wallace di sisi sayap, serta berduet dengan striker seperti Rafael Struijk.
Kombinasi ini bisa menambah variasi serangan timnas yang selama ini masih kerap mengandalkan kecepatan dan serangan balik. Miliano bisa menjadi opsi baru, seseorang winger dengan dribbling yang agresif, crossing yang matang, dan juga insting mencetak gol yang tajam. Tak hanya itu, faktor emosional juga sangat berperan. Seperti kita ketahui, banyak pemain diaspora yang memilih Indonesia karena merasa ikatan dengan tanah leluhur begitu kuat. Hal ini pernah ditunjukkan oleh Sandy Walsh dan juga Jordi Amat yang rela melepas peluang tampil bersama tim Eropa demi berkostum Garuda. Tentu dengan keputusan Miliano menolak timnas Belanda U21 ini menegaskan hal yang sama, ada kebanggaan tersendiri ketika bisa bermain untuk Indonesia, negara asal keluarganya. Dari perspektif internasional, langkah ini akan semakin meningkatkan citra Indonesia. Bayangkan di saat banyak negara Asia Tenggara masih mengandalkan pemain lokal atau naturalisasi terbatas, Indonesia justru mampu merekrut talenta yang bahkan masuk radar timnas Belanda. Ini membuktikan bahwa sepak bola Indonesia makin dilihat serius oleh pemain-pemain diaspora. Dan tentu hal ini juga berkat tangan dingin pelatih Patrick Kluivert serta dukungan staf teknis yang mayoritas berpengalaman di Eropa, seperti Clifford Westerdorf dan juga Alex Pastoor dan juga Danny Lanzat. Menarik untuk membayangkan jika naturalisasi ini rampung tepat waktu. Miliano Jonathan ini bisa segera tampil pada laga-laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia yang kini berada di babak ketiga memiliki jadwal krusial menghadapi tim-tim kuat Asia, termasuk Arab Saudi dan juga Irak. Kehadiran Miliano tentu bisa menambah variasi strategi, terutama saat tim butuh pemain yang berani menusuk ke kotak penalti lawan. Namun tentu ada tantangan besar yang harus dihadapi Miliano tersendiri. Pertama, adaptasi dengan kultur sepak bola Asia Tenggara. Era divisi punya tempo dan organisasi permainan yang berbeda. Di Indonesia, apalagi di level tim nasional, Miliano harus cepat beradaptasi dengan iklim pertandingan yang lebih keras, serta jadwal perjalanan panjang antar negara. Kedua, ia harus membuktikan kualitasnya agar tidak sekedar menjadi pemain naturalisasi yang numpang nama, tetapi benar-benar memberi kontribusi yang nyata. Kita bisa belajar dari kasus sebelumnya, beberapa pemain diaspora memang sukses besar seperti Elkan Bagot atau Sandy Walsh yang langsung nyetel dengan permainan timnas, tetapi ada juga yang kesulitan beradaptasi karena ekspektasi publik yang begitu tinggi. Dan oleh karena itu penting bagi publik Indonesia untuk tetap memberi ruang bagi Miliano agar bisa berproses, tidak menuntut instan. Jika proses naturalisasi berjalan dengan lancar, PSSI diperkirakan akan segera memperkenalkan Miliano Jonathan sebagai WNI resmi dalam waktu dekat. Saat momen itu tiba, Indonesia akan memiliki tambahan kekuatan besar di lini depan. Dan bisa jadi keputusan Miliano meninggalkan peluang bersama Belanda justru akan menjadi tonggak penting dalam karirnya. Bila ia berhasil bersinar bersama Garuda, namanya akan dikenang sebagai salah satu pemain diaspora yang ikut mengangkat level timnas ke panggung dunia. Kisah Miliano Jonathan ini sebenarnya bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang identitas, pilihan hidup, dan komitmennya. Ia berani menolak kesempatan besar dari Belanda demi Indonesia. Dan keputusan itu jelas membuat para supporter Garuda semakin bangga sekaligus penuh harap. Kita tinggal menunggu apakah langkah berani ini akan menjadi keputusan terbaik dalam karirnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.